dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi pada materi statistika. Bagaimana cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok? Tentunya teman-teman waktu SMP pernah belajar data tunggal di mana datanya disajikan satu persatu seperti berikut ini. Disebut data tunggal karena datanya disajikan satu persatu. Misalkan, ini nilai pengerjaan tugas matematika dari 40 siswa. Seandainya datanya sedikit, misalkan 10, 15, atau hanya 20 saja, itu bisa saja lebih mudah untuk menganalisisnya. Sebaliknya, jika datanya banyak seperti contoh, sebaiknya disajikan dalam data berkelompok. Nah, sekarang teman-teman bandingkan. Kalau datanya satu persatu seperti di bawah ini disebut data tunggal atau raw data. Dibandingkan dengan yang di sampingnya, ini adalah data yang sama, tapi bedanya ini sudah dikelompokkan ke beberapa interval. Jika disajikan seperti di samping ini, disebut tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada keuntungan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, dan yang kedua memudahkan proses analisis data. Di sini kita akan belajar mengenai cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok, di mana kita mengubah data mentah menjadi tabel distribusi frekuensi supaya lebih mudah untuk dipahami. Namun sebelum itu, ada beberapa bagian yang dapat diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, kelas interval. Kelas interval di sini yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Contohnya yaitu 65 sampai 67 itu kelas pertama, 68 sampai 70 itu kelas kedua, 71 sampai 73 itu kelas ketiga, 74 sampai 76 itu kelas keempat, 77 sampai 79 itu kelas 5, dan 80 sampai 82 itu kelas terakhir atau kelas 6. Lanjut ke batas kelas. Batas kelas ada dua, batas bawah dan batas atas. Batas bawah yaitu batas ujung bawah pada suatu kelas, dan batas atas yaitu batas ujung atas pada suatu kelas. Nah, contoh batas bawah untuk kelas pertama yaitu 65 dan 67 untuk batas atas. Untuk kelas kedua yaitu batas bawahnya 68 dan batas atasnya 70. Begitupun pada kelas terakhir, batas bawahnya 80 dan batas atasnya 82. Kita lanjut ke tepi kelas. Tepi kelas di sini juga ada dua. Yang pertama tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah yaitu batas bawah dikurang ketelitian data, dan tepi atas yaitu batas atas ditambah ketelitian data. Nah, di sini ada keterangan di bawah. Kita coba untuk kelas pertama. Tepi bawah yaitu batas bawah sama dengan 65 dikurang 0,5. Jadi hasilnya 64,5. Begitupun juga dengan tepi atas yaitu 67 ditambah 0,5 jadi 67,5. Begitupun dengan kelas selanjutnya. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu lebar kelas. Lebar kelas di sini yaitu tepi atas dikurang tepi bawah. Untuk kelas pertama yaitu tepi atasnya 67,5 dan tepi bawahnya yaitu 64,5. Kita kurang dan hasilnya adalah 3. Untuk kelas kedua yaitu 70,5 dikurang 67,5 hasilnya 3. Jadi untuk kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya lebar kelasnya tetap sama yaitu 3. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang lebih mudah yaitu batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Kita coba 67 dikurang 65 sama dengan 2 dan ditambah 1 hasilnya 3. Hasilnya tetap sama. Itu menggunakan cara yang lebih simpel, tapi tergantung teman-teman nyamannya di mana. Kita lanjut ke selanjutnya, titik tengah kelas.
Titik tengah kelas yaitu 1/2 batas atas ditambah batas bawah. Untuk mencari titik tengah kelas di kelas pertama yaitu 1/2 dikali 67 ditambah 65. Untuk kelas kedua 1/2 70 tambah 68. Begitupun selanjutnya. Itulah tadi bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi yang perlu teman-teman ketahui. Kita lanjut ke cara pengelompokan data dalam kelas-kelas interval. Yang pertama, tentukan jangkauan. Jangkauan di sini data terbesar dikurang data terkecil. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval. Dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Log di sini yaitu logaritma dan n di sini yaitu banyaknya data. Dan yang ketiga, tentukan panjang kelas. Panjang kelas dengan rumus jangkauan per banyak kelas atau J per K. Nah, untuk lebih jelasnya kita kerjakan soal berikut. Sajikan data berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Pertama, tentukan jangkauan. Jangkauan di sini data terbesar dikurang data terkecil. Cari data terbesarnya yaitu 90 dan data terkecilnya 48. Jadi jangkauannya adalah 90 dikurang 48, hasilnya 42. Kita lanjut ke untuk mencari banyak kelas interval. 1 ditambah 3,3 log n. Dan di sini banyak data, jadi banyak datanya 34. Jadi 1 ditambah 3,3 log 34. Log 34 1,5, jadi 1 tambah 3,3 dikali 1,5 yaitu 1 tambah 4,95 dan hasilnya adalah 5,95 dan dibulatkan menjadi 6. Lanjut, kita tentukan panjang kelas atau P J per K. Jadi sini jangkauan dan K banyak kelas. Jangkauannya 42 dan banyak kelas 6. Jadi 42 per 6 sama dengan 7. Oke, kita buat tabel distribusi frekuensinya. Di sini kita buat tabelnya. Ada 7 karena banyak kelasnya 7. Jadi baris ke bawahnya sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intervalnya tadi nilai terkecilnya itu 48. Jadi interval pertama yaitu 48 sampai berapa? Lihat panjang kelasnya yaitu 7. Jangan ditambah 7 ya, tapi ditambah panjang kelas. Berarti kita tambahi dengan 6 ya teman-teman, karena panjang kelas bukan batas atas dikurang batas bawah, tapi tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi 48 ditambah 6 sama dengan 54 kan? Oke, sekarang kelas kedua. Kita mulai dari 55 ditambah 6 sama dengan 61. Lanjut ke kelas ketiga, 62 tambah 6 sama dengan 68. Kita lanjut ke kelas selanjutnya, 69 tambah 6 yaitu 75. Lanjut 67 tambah 6 yaitu 82. Dan kelas selanjutnya 83 ditambah 6 sama dengan 89. Dan kelas terakhir 90 ditambah 6 sama dengan 96. Lanjut ke tabulasi atau turus untuk mencari nilai 48 sampai 54 ada berapa. Ternyata nilai 48 hanya 1. Dan kita lanjut ke kelas kedua yaitu 55 sampai 61 ada berapa. Dan ternyata hanya ada 2 yaitu 57. Begitupun selanjutnya 62 sampai 68 hanya 7. 69 sampai 75 didapat 12. 76 sampai 82 didapat 7. 83 sampai 89 didapat 3 dan 90 sampai 96 didapat 2. Itulah tadi cara penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi pada materi statistika. Semoga bermanfaat. Saya Armindo Wahyuni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.